anggur kan. Jadi kami para penjahat kapel ini, para koster penjahat ini biasanya mengakalinya dengan anggur yang untuk misa romo itu biasanya dicampur dengan air. Nah terus ya kita lanjut ke kehidupan setelah dari seminari ya. Oke. Terus setelah dari seminari kan kamu novis ya, jadi Serikat Yesus, Frater Serikat Yesus. Nah tapi yang mau aku bahas bukan itu ya. Yang mau aku bahas adalah kamu kan aktif banget nih di kegiatan anti korupsi ini. Bahkan dulu sempat bikin heboh banget itu adalah kamu adalah orang yang mencanangkan petisi ya waktu itu ya. Iya. Petisi kejadian apa sih? Cicak versus buaya atau apa sih waktu itu ya? Saat itu jadi DPR itu pengen merevisi undang-undang KPK. Terus saya dan teman-teman dari ICW itu membuat petisi untuk melawan DPR. Anti UU KPK yang baru itu ya, gitu ya. Judul petisinya tuh jangan bunuh KPK kalau nggak salah. Iya betul. Dan kamu sampai diundang di Metro TV kan waktu itu ya? Ya, momen dimana Partai Demokrat saat itu ingin mendukung petisi ini. Jadi simbolisasinya adalah kami dari ICW dan masyarakat itu memberikan kontak yang saat itu sudah ditandatangani hari itu sudah ditandatangani 30 ribuan orang kepada perwakilan Demokrat saat itu sekjennya kalau nggak salah di kantor Demokrat. Itu di foto di Metro TV. Oh iya benar. Dan kamu diundang. Benar, saya juga diundang di Metro TV untuk mengisi di acara yang jam 8 saya lupa. Bosnya laki-laki deh. Iya, benar saya laki-laki. Prime time loh itu 7:30. Saya lupa acara apa. Tapi ya jam-jam seperti itu. Nah, terus kenapa sih kamu bisa se-concern itu di kegiatan anti korupsi? Padahal dari ceritamu tadi, korupsinya banyak, ya kan? Korupsi waktu kompletorium, korupsi waktu keluar. Luar biasa loh ya. Pinter hostnya. Apa yang membuat kamu bisa se-concern itu gitu ya? Iya. Jadi yang tadi kan turning point saya ketika saya ingin menjadi manusia yang lebih baik itu adalah pengalaman dengan Danar yang di aula itu kan. Iya, dan perlahan saya pun ingin mencari passion saya di mana sih, menilai hidup saya di mana. Dan saat itu saya sudah mempunyai gambaran gitu. Saya ingin menjadi seorang imam yang aktif di dunia sosial politik. Ya saat itu apa yang saya bayangkan itu romo-romo seperti Romo Manyis Suseno, ya, Romo Muji Sutrisno, Romo-romo yang sering masuk TV dan yang aktif untuk menyuarakan moral di tengah perpolitikan di Indonesia. Dan itu pun dipupuk ketika saya menjadi frater Yesuit saat itu. Ketika di novis itu saya banyak baca-baca tokoh-tokoh politik Katolik di Indonesia seperti J. Kasimo. Terus Dirgantara pun dia juga aktif juga, walaupun dia seorang imam Yesuit saat itu, dia juga aktif memengaruhi pembentukan Pancasila. Terus ya tokoh-tokoh banyak loh tokoh-tokoh Katolik yang aktif di perpolitikan di Indonesia, yang dikenang lah. Salah satunya juga Monsinyur Alfred Sukarnoto, itu kan yang sampai di pahlawankan oleh Soekarno kan. Iya. Jangan makamnya di tempat pahlawan di Semarang. Itu Serikat Yesus juga mendukung passion saya saat itu. Jadi saya sempat di live in kan di pondok pesantren. Oh iya? Iya, selama 2 minggu kalau nggak salah. Sempat live in di pondok pesantren. Terus kerasulan saya ketika menjadi seorang frater ini nggak ada hubungannya dengan politik, tetapi saya jadi tahu kalau orang-orang Katolik itu seperti apa sih ketika di masa kuliahan mereka akhirnya kok masuk ke organisasi seperti PMKRI atau organisasi seperti ISKA itu. Saya saat itu mendampingi OMK Katolik di kampus-kampus di Jakarta. Ada kurang lebih 12 kampus saat itu di Jakarta Barat dan Tangerang, UPH, BINUS, Trisakti dan lain sebagainya. Nah
semakin terpupuk passion ini. Terus akhirnya ketika saya akhirnya memutuskan diri untuk tidak menjadi imam, saat itu saya mengikuti program beasiswa di ICW. Jadi awalnya tuh karena saya ikut program beasiswa ICW, setelah beberapa tahap ini ya tes dari sekian beberapa ratus mahasiswa saat itu diambil cuma beberapa belas, saya yang salah satu ikut itu beasiswanya selama 1 bulan penuh itu kalau nggak salah. Iya 1 bulan atau kurang ya. Itu kami belajar di Sentul Bogor kayak brainwashing gitu ya. Brainwashing. Cuci otak dong ya. Benar-benar dicuci otaknya sih. Jadi sebenarnya itu kami ada materi yang mengisi itu memang kalangan politik yang cukup terkenal juga. Termasuk Bambang juga mengisi di acara itu, dosen-dosen UI juga. Nah ini semakin memupuk kecintaan saya karena saya berpikir kalau misalnya ingin merubah sistem, saya harus ada di sistem tersebut. Ya saat itu masih ide saya adalah saya ingin menjadi orang Katolik yang aktif di dunia politik saat itu. Nah salah satu wujud nyatanya yaitu tadi ketika DPR ada seperti ini, kemudian ICW mendorong saya. Jadi ide awalnya dari ICW saat itu. Yuk, kami ini dong membuat petisi yang nantinya ini akan disupport oleh ICW dan oleh masyarakat yang juga punya passion di anti korupsi Indonesia. Sorry ya, sebelum lanjut, itu tahun berapa ya? Masih ingat nggak ya? 2014 ya atau 15 gitu. 14 atau 15. Oke, terus. Iya. Dan serunya adalah setelahnya. Jadi setelah petisi ini booming, masuk di koran-koran, terus sempat diundang di salah satu stasiun televisi, terus saya saat itu juga diminta untuk mengisi seminar di salah satu SMA di Jakarta. Mulai nih saya mendapatkan teror, biasalah ya. Oh ada teror juga ya? Ada teror. Saya mendapatkan telepon nomor yang saya tidak kenal. Saat itu teleponnya itu yang pertama itu cabut petisi Anda, nanti Anda pengennya minta berapa, sampai ditawarin. Nanti akan kami transfer gitu. Ya namanya juga anak muda ya saat itu yang menghubungi. Sorry dong. Iya enggak lah. Terus telepon kedua yang agak serem, jadi cabut petisi Anda atau nanti Anda yang kena apa-apa gitu istilahnya. Wow. Ya kan orang yang masih abu-abu di dunia perpolitikan kan serem gitu. Serem lah pasti lah. Iya. Tapi saya diamkan saja. Puji Tuhan sampai sekarang nggak ada yang terjadi apapun. Dan memang saat itu berhasil. Jadi DPR mengurungkan niatnya untuk merevisi undang-undang KPK. Itu adalah undang-undang yang sama yang dikeluarkan beberapa tahun setelahnya ya. Ya. Atau ada hal yang berubah ya? Ada banyak yang berubah. Ada poin yang berubah ya. Tapi sayangnya kalau yang kemarin kan ini sempat dikabulkan ya. Iya. Dan saya sudah cukup lama kok tidak lagi aktif di ICW atau perpolitikan di Indonesia. Berarti turning point-mu adalah ketika kejadian di aula itu, kemudian kamu menjadi lebih baik, terus kemudian selama kamu jadi frater novice juga kamu didukung passionmu gitu ya? Iya, tapi saya nggak munafik ya, maksudnya juga masih ada banyak kenakalan yang saya lakukan pastinya gitu. Ketika menjadi novice pun ini pengalaman konyol sih. Apa tuh? Jadi kan Serikat Yesus kan dikenal yang istilahnya dewa gitu lah. Dewa iya. Dewa. Dalam banget masuk hidupnya. Kan novisiat pun itu tidak mudah. Nah, berat sih. Hidupnya berat bener. Berat ya. Sebagai novis itu nggak mudah. Lah, apa jam rekreasi diskusi? Yang lain jam rekreasi nonton baca koran, nonton bola. Ini jam rekreasinya apa? Diskusi. Iya, jadi jam rekreasi kami itu ada temanya ditentukan. Itu menjadi tema pembicaraan selama rekreasi. Kadang-kala bahasa Indonesia, kadang-kala bahasa Inggris. Astaga. Tapi saya nggak, ini ya 2 tahun itu terasa cepat kok.
cepatnya. Yang berat itu adalah masa-masa probasi. Jadi di Indonesia itu ada banyak probasi. Probasi itu percobaan. Kurang lebih 6 probasi. Nah, detailnya perlu saya sampaikan atau enggak? Atau saya langsung jawab pertanyaan tadi saja? Langsung aja deh. Ya, langsung ya. Jadi pertanyaannya apa ya? Saya malah lupa. Coba blank. Enggak. Jadi timelinenya seperti apa hingga kamu menjadi yang orang yang anti korupsi? Oh iya, tadi kan sudah ya tadi. Turning pointnya dari kejadian di aula, kamu menjadi berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Kemudian kamu frater novis, dan ternyata dari Serikat Yesus ya, dari Serikat Yesus mendukung passionmu untuk kamu aktif di kegiatan sosial dan politik, karena kamu melihat bahwa anak muda Katolik itu masih sangat sedikit yang mau berpartisipasi di dalam perpolitikan Indonesia. Benar. Kemudian kamu melihat bahwa sistemnya ini adalah sistem yang harus dibenahi dan kamu mau masuk ke dalam sistem itu untuk membenahi. Iya. Kemudian saat itu saya diajak oleh kakak saya untuk masuk ke ISKA. Jadi saya tahun 2000. ISKA itu apa ya? Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Jadi ini orang-orang Katolik yang punya passion di perkembangan dan dinamika politik di Indonesia itu tergabung di organisasi ini. Dan biasanya kegiatan-kegiatan kami itu yang rutin itu seminar lalu ada memberikan bantuan dalam bentuk tenaga ataupun material di daerah-daerah yang membutuhkan gitu. Nah, tapi kebanyakan orang-orang yang di ISKA ini nantinya juga masuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satunya kalau kamu sempat dengar Mas Joko, dia saat ini bapakmu? Bukan, beda ya. Pak Joko. Pak Joko dia saat ini menjadi staf khususnya Presiden. Saat ini. Dia juga sekjennya ISKA. Nah, saya di ISKA itu menjadi DPP, Dewan Pimpinan Pusat ISKA di bagian hukum dan perundangan. Sekarang belum ada pergantian anggota atau pengurus. Jadi kalau statusnya saya masih dong. Tapi nggak pernah ikut kegiatannya. Oh gitu. Berarti hal yang paling apa ya? Paling serem adalah ketika setelah petisi itu booming dan kamu diancam sampai ada 2 teleponnya itu ya, 2 panggilan teleponnya. Perasaanmu gimana ya selain takut gitu? Terus apa sih yang kamu lakukan ketika itu? Kamu cerita ke temen, ke ICW atau gimana? Atau kamu diam aja? Saya cerita ke teman-teman, terus yang mereka sarankan ya. Tuh yaudahlah merunduk dulu, nggak usah terlalu vokal gitu ya. Gitu. Dan benar itu saya lakukan, tapi mungkin karena merunduknya keseringan gitu ya. Saya nggak lagi gitu terlibat lagi terlalu dalam. Sekarang ya cuma mungkin mengisi seminar ya masih. Kayak misalnya di kegiatan politik di Katolik itu juga masih kecampur, tapi tidak lagi menggebu-gebu ingin menjadi bagian dari perpolitikan Indonesia itu sudah tidak. Bukan lagi bagian dari pergerakan gitu ya. Sudah tidak. Perut butuh nasi. Aduh, dan keluarga butuh ketenangan ya. Itu keluargamu tahu ya waktu kamu diancam itu ya? Tahu. Keluarga juga menyarankan agar slow down dulu. Ya, tidak terlibat lebih jauh. Oh gitu. Tapi kalau misalnya apakah masih kegiatan berpolitik masih. Oh gitu. Saya juga ikut kalau misalnya tahu Duta Jokowi itu salah satu organisasi yang mendukung saat itu pemilihan presiden. Pilpres. Ya, saat itu mendukung Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Duta Jokowi ini salah satu kelompok yang masa yang besar juga ya. Ada Duta Jokowi, ada Projo Jokowi. Oh gitu. Ya. Terus kesibukanmu masih ya? Politik itu ya? Masih saat ini lagi berwira swasta, coba-coba gitu. Nah terus ini ya
ini mungkin agak subjektif juga ya karena pendapat pribadi ya, tapi kan kamu yang ada di dalam sistem itu, kamu ada di dunia perpolitikan yang nggak banyak anak muda Katolik nggak banyak ya. Ya nggak apa-apa, bebas. Itu menurutku sih nggak banyak ya, tapi kan aku nggak tahu. Nah, menurutmu gimana sih yuk? Kalau aku kan orang luar nih melihatnya banyak anak muda Katolik yang nggak mau tahu lah, pokoknya jadi tim hore aja di belakang. Nah, kamu sebagai orang yang ada di dalam itu, menurutmu anak muda Katolik itu gimana sih terhadap perpolitikan di Indonesia? Iya, acuh itu yang paling dominan ya. Karena Acuh, ya. Karena kalau misalnya di dunia politik yang penting itu adalah relasi. Relasi itu paling penting. Jadi kalau misalnya circle kamu itu tidak masih di ring-ring yang terluar, maka untuk nantinya naik itu sulit. Misalnya kamu mau jadi bupati lah, mau jadi apa lah gitu, itu sulit. Nah, kalau saya lihat di Indonesia, anak-anak mudanya itu sekarang mulai aktif kok. Mulai aktif, ya aktifnya tuh secara khusus di media sosial ya. Ketika ada tema-tema yang masyarakat isu lah gitu ya. Masyarakat itu harus tahu, banyak kok orang-orang Katolik yang anak mudanya itu ikut terlibat di dengan cara menyuarakan suaranya. Itu yang penting sih. Jadi jangan takut untuk menyuarakan suara kamu ketika ada tema-tema yang memang ini enggak patut untuk didiamkan. Terus kalau misalnya yang mau jauh terlibat, sebenarnya banyak program-program kaderisasi gitu, yang baik itu sifatnya kepartean ataupun sifatnya kekatolikan gitu ya, itu banyak. Jadi kalau misalnya memang kamu punya passion di politik dan kamu mau terlibat, ya silakan. Misalnya dimulai dari yang paling sederhana yang tadi saya sebutkan, ISKA gitu kan. Itu dari ISKA nanti kamu mau masuk ke lebih dalam, nanti juga kita punya teman-teman yang ada di dalam artian sudah nyemplung lebih jauh dan lebih dalam di sana. Nanti berguru dengan mereka sebagaimana bisa terlibat lebih jauh juga bisa juga. Tapi kadang-kala yang terpanggil tuh yang kurang baik gitu. Iya, itu dia. Makanya kalau misalnya krisis orang Katolik di perpolitikan sebenarnya enggak ya. Kita krisis orang baik yang Katolik. Oh gitu. Ada pesan nggak buat anak muda Katolik nih? Iya. Oh yang tadi ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian adalah orang-orang baik dan kalian sering mengeluh gitu ya bahwa pemerintah kayak gini kan gitu, ya bisa dibuat dari kalian. Kalian bisa menjadi bagian dari anggota pemerintah yang tadi menjadi perubahan tadi. Orang-orang kita sudah banyak kok, ya bukan sudah banyak, tapi ada yang mewakili. Dan puji Tuhan yang menjadi wakil kita di perpolitikan tuh cukup baik ya. Baik Sujona juga cukup vokal juga. Yang Kristen juga ada cukup banyak. Maria Kapang itu saat itu ya. Oh gitu. Nah terus sekarang sibuk apa ya? Tadi sempat nyebutin wira swasta ya. Iya. Bisnis apa ya? Laundry. Sama Cemimiu. Sama siapa? Cemimiu. Oh, itu off the record ya itu. belum. Ya belum. Kalau yang sama pasangan itu ya itu punyanya dia, bukan punya saya. Tapi saya bantu sama dia. Oke deh, sukses selalu buat Ayo. Thank you banget yuk buat cerita-ceritanya. Iya, sama-sama. Terus besok ini ya teman-teman, besok hari Jumat terus hari Sabtunya lusa ya berarti. Lusa itu Ayo akan kembali ke kampung halaman untuk ada yang harus diurus. Dan akan berapa lama yuk? Iya, kalau rencana awalnya 3 bulan. 3 bulan. Semoga sukses deh dengan apa yang diperjuangkan di sana. Dan semoga bisa kembali ke Jakarta ya. Bisa nongkrong lagi sama kita. Siap. Thank you banget ya Yok buat waktunya. Sama-sama. Sukses selalu. Siap. Kamu juga sukses tetap selalu. Semangat. Oke, thank you teman-teman yang udah ngikutin perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe. Bye. Bye.